Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Cancer, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Cancer, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana sih keadaan hubungannya kamu dengan si dia untuk di bulan Juni 2026 ini ya. Nah tapi sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari ingetin kamu dulu bahwa ini general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke baik Cancer, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Queen of Cups di situ ya, posisi reverse. Berikut ada energi dari Ace of Swords reverse juga ya. Kemudian di situ ada energi dari Ten of Cups, kemudian ada Three of Swords. Berikutnya di situ ada energi dari Nine of Cups, kemudian ada Page of Swords reverse. Kemudian di situ ada energi dari Four of Wands, kemudian di situ ada energi dari berikutnya ada energi dari Ten of Swords reverse, dan kemudian di sana ada energi dari Nine of Swords reverse ya. Oke baik. Nah jadi ini kok kayaknya ada kecemburuan ini ya. Kamu bakalan bisa mengalami rasa cemburu kepada dia, seseorang yang saat ini sebenarnya sudah jauh dari jangkauannya kamu. Jadi di sini aroma-aromanya ya, roman-romannya kamunya itu tuh akan teringat ya. Kamu akan terkoneksi secara batin, secara mental, emosional kepada dia yang kalau Mari prediksi ini tuh kok kayak apakah dia mantannya kamu gitu ya. Ataukah dia itu tuh pasanganmu tapi dalam bentuk hubungan tanpa status. Antara itu dia ya. Karena Mari lihat seseorang ini tuh kok dia sedang berbahagia nih dengan pasangan dia yang lain. Gitu loh. Dan kamu hanya dijadikan sebagai penonton. Dan yang ianya kamu kok mau muter channel yang menghadirkan gambaran tentang kehidupan pribadinya dia. Nah ini dia memang repotnya ya. Ya, apakah kamu akan terkoneksi dengan dia yang sudah menjadi mantannya kamu, tetapi ini mantan sudah punya pasangan lain, atau saat ini memang senyata-nyatanya kamu lagi terhubung dengan dia yang sudah tidak berstatus single lagi. Antara dua itu nih model pembacaannya ya. Nah jadi kalau kamu yang merasa bahwa enggak kok, aku tuh sedang mencari tahu tentang suaminya aku atau istrinya aku ini tuh atau pacarnya aku ini enggak ada kok dia selingkuhnya gitu ya. Nah berarti bisa ini bukan pembacaan yang cocok bagi kamu ya. Monggo silahkan ditinggalkan videonya daripada kamu buang-buang paket datanya kamu ya. Buang-buang masanya kamu, waktunya kamu untuk menyaksikan, mendengarkan yang bukan pembacaan kamu ya. Nah atau ya kalau kamu ngerasa aku nggak ada kok penasaran tentang mantannya aku gitu ya. Nah berarti di sini tuh juga bukan cocok untuk kamu bacaannya. Namun kalau mungkin untuk mantan ini tuh agak-agak sedikit gimana gitu ya. Karena memang ini kan energinya benar-benar di bulan Juni ya. Jadi Juni itu kan dia panjang nih, ada 30 ya, 30 hari ya. Kalau nggak salah Mari sepanjang bulan Juni. Jadi bisa-bisa ya saat kamu menyaksikan video ini kamu belum terhubung secara batin kepada mantannya kamu, tapi ya entar-entar lagi gitu ya. Nggak apa-apa kalau untuk cerita ke mantan ini tuh masih bisa ya kamu saksikan sampai habis pembacaannya. Nah balik lagi nih ke pembacaan. Jadi kalau Mari lihat gitu ya, jadi kamu tuh kok kayaknya mantengin terus nih kehidupan si dianya gitu, tanpa kamu sadari barangkali di sini ya, karena nggak mungkin kamu sebegitu bodohnya untuk mengundang rasa sakit hatinya kamu ya untuk melihat kehidupan tentang si dia gitu ya. Nah jadi bisa Mari berasumsi baik ya kepada kamu bahwa tanpa sadar kamunya itu tuh kok jadinya kepoin dia gitu loh ya. Jadi kamu di situ tuh kayak tanpa sadar mengumpulkan informasi tentang si pasangannya kamu ini, dan yang ianya informasinya itu tuh informasi yang bahagia sebenarnya, tapi itu tuh bahagianya untuk dia pribadi. Namun tentu saja kebahagiaannya dia akan menjadi sebuah sembilu bagi dirimu. Gitu ya. Jadi kamu kok kayaknya nggak bisa ikutan untuk bersyukur, bersorak-sorai, bergembira juga ya. Ketika melihat dia, oh iya ya dia sudah punya kehidupan yang lebih baik misalnya. Atau oh iya ya kehidupannya dia di sana dengan pasangannya itu tuh sebenarnya baik-baik saja. Wah aku kok jadi ikutan seneng ya. Nggak bisa kamu yang kayak gitu.
ada tentu saja perbandingan ya, apa yang terjadi dalam hidup dia pribadi dengan bagaimana dirimu gitu. Jadi ada perbandingan antara kamu bandingkan dirimu dengan pasangannya dia yang ada di sana. Waduh, enak banget pasangannya dia itu ya, bisa gembira, bisa bersenang-senang dengan si dia gitu. Aku di sini loh, ya, aku dibiarkan di sini tuh gigit jari. Aku dibiarkan di sini tuh kesepian. Waktunya untuk aku tuh tidak sebanyak waktu yang dia berikan kepada pasangan dia yang lain. Nah, jadi bisa gitu ya. Jadi kayak atau ketika kamu membandingkan dirimu langsung dengan dia pribadi. Waduh, dia enak banget ya hidupnya dia dengan pasangan yang di sana. Itu tuh kok kayaknya hidup berada di surga. Sementara aku di sini tuh sudah jomblo, kesepian lagi gitu ya. Aku nggak punya pasangan pengganti dia gitu ya, dan sebagainya. Jadi kamu kayak menilai dirimu itu tuh seperti buruk gitu ya. Sementara kamu menilai dirinya dia bagus gitu. Nah jadi di situ tuh masuk ego gitu lah. Masuk ego yang kok kayaknya nggak rela gitu ya. Nggak rela banget jika dia bisa bergembira di sana. Gitu loh. Sementara kamu tidak gitu ya. Dan ya kamu juga bisa dengan keliru ya menginterpretasikan atau jangan menginterpretasikan tapi menilai ya. Kamu bisa dengan keliru juga ini menilai dirimu ya padahal dirimu itu tuh ya baik-baik saja ya bisa bergembira dengan cara yang lain ya kamu juga ya banyak keunggulan dalam hidupnya kamu. Tapi kok kayaknya nggak sebanding gitu loh ya. Bisa kamu anggap tidak sebanding dengan bagaimana hidupnya dia gitu loh. Nah, bisa di sana ya. Jadi kamu datang berkecil hati, ya, kamu datang cemburu di situ, ya. Nah, jadi kamu bisa menistakan hidupnya kamu sendiri gara-gara terjadi perbandingan demi perbandingan tadi. Di situ loh ya. Memang kalau kalian itu tuh akan terkoneksi dengan mantan, bukannya kamu di situ tuh nggak tahu bahwa kamu harus move on dari dia. Kamu ngerti, kamu tahu, cuman ya bisa-bisa bahwa dalam proses masa transisi dari tadinya bersama dengan dia, kemudian saat ini dan masa depan tidak lagi dengan dia, itu kan butuh waktu ya. Dan kadang-kadang dalam masa waktu ini tuh ketarik lagi nih energinya kamu sama si dianya gitu. Atau di saat ini tuh kamu sedang berpasangan dengan pasangannya orang. Bukannya kamu nggak ngeh bahwa kamu harus keluar dari hubungan cinta bersegi seperti ini gitu ya. Nah tapi ya tadi butuh proses gitu lah ya. Nggak bisa kayak segampang jentikin jari gitu ya. Ada dibutuhkan masanya gitu loh ya. Ada masa yang dimana masa itu tuh boleh juga menjadi sebuah tarikan kembali bagi kamu ya tentang hubungan kamu dengan si dia atau setidaknya tentang dirinya gitu loh ya. Jadi kayak eh, ini bentuk dari warnanya aja nih ya, warnanya saja sebelum kamu benar-benar bisa lepas dari si seseorang ini gitu ya. Nah di sana. Ini kejadian demi kejadiannya lah seperti itu kalau mari lihat ya. Dan memang gini kalau boleh saran nggak usah deh banyak-banyak habisin waktunya kamu yang menyangkut tentang perihal si seseorang ini gitu loh. Karena ya lagi-lagi kata Mari di sini ya bahwa kamu sama seperti menjemput rasa ketidakbahagiaan gitu loh. Jadi kayak seperti kamunya itu tuh tanpa sadar membiarkan ya ketenangannya kamu, kedamaiannya kamu, tatapan ke masa depannya kamu itu tuh terganggu, terampas, terampok, terdistorsi. Gitu ya kalau boleh Mari kasih saran sama kamunya gitu ya. Nah karena makin banyak kamu melihat tentang si dia, makin gak enak itu kamu rasa gitu loh. Ya syukur-syukur kalau di situ tuh kamu hanya sebatas sedih, kecewa, teringat pada rasa sepi gitu ya. Nah, kalau di situ tuh kamu jatuh kepada penilaian yang lebih ekstrim dalam hal yang buruk tentang dirinya kamu sendiri, wah repot. Kamu yang repot, bukan siapa-siapa yang repot. Nah seperti itu. Ya, kalau dia dengan kamu memang begini. Kalau beneran kamunya ini tuh sedang menjalani hubungan dengan dia yang tidak
single lagi ya, artinya dia di situ tuh berpasangan ya. Memang tentang kamu itu tuh salah satu hal yang menambah. Nah gitu ya. Kamu salah satu hal yang menambah kebahagiaannya dia. Gitu ya. Jadi kayak dianya memang belum ada ya kepikiran untuk katakanlah mau ninggalin kamu ya, setidaknya sampai akhir bulan Juni ya. Belum ada keinginan dia ninggalin kamu. Walaupun pada kenyataannya dia happy di sana. Gitu ya, hubungannya dia dengan pasangan dia yang lain itu tuh lu dalam keadaan baik-baik saja. Gitu ya. Tapi ya itu tadi, kamu adalah hal ya, hubungan dengan kamu adalah hal yang menambah rasa bahagia itu. Gitu loh. Nah jadi bisa-bisa dia berada di atas angin ya. Seperti satu sebelah kakinya dia itu tuh sudah menginjakkan surga. Satunya lagi di bumi. Gitu loh. Karena kayak gimana pun dia bisa menikmati kehadirannya kamu dalam hidupnya dia. Gitu loh. Ya, sampai sejauh ini dia tidak merasa bahwa dia kesulitan ya untuk membagi waktunya dia, membagi dirinya dia ya, membagi energinya dia lah ya secara garis besarnya antara dirimu dengan hubungannya dia sama pasangan dia yang lain. Gitu ya. Tidak ada dia rasa itu tuh berat, tapi justru dia kayak oh ini mantap ini. Aku bisa banget yang kayak gini. Aku malah dia bisa kayak bersyukur gitu ya. Dia punya dua kehidupan yang sama-sama ternyata itu tuh mensupport rasa bahagianya dia. Gitu loh ya. Nah jadi kayak apa yang kamu alami nanti untuk di sepanjang bulan Juni ini, bisa-bisa itu tuh bukan juga satu hal yang dia notice ya, yang dia sadari gitu ya, atau yang bahkan dia alami. Oh tidak, gitu loh. Jadi bisa aja dia kayak berbaik sangka kepada kamu, oh kamu juga happy walaupun dia sudah punya pasangan lain, tapi dia jalani sama kamu, kamu juga sudah merasa cukup ya dengan bagaimana treatmentnya dia ke kamu, bagaimana kehadirannya dia ke kamu, gitu. Jadi ya sangkanya dia bisa aja, aku seneng kamu happy, aku gembira kamu riang. Nah bisa dia menyangka seperti itu. Padahal ya tidak demikian adanya tentang dirimu gitu ya kalau mari lihat dari energi kartunya kamu. Nah, kalau kamu di situ tuh ceritain tentang mantan ya. Nah, jadi kayak ketika mantannya kamu itu tuh menilai tentang bagaimana bersama dirimu ya. Nah, jadi dia tuh bilang bahwa oh nggak ada masalah kok gitu ya. Bahwa gini, ketika dia berstatus sebagai mantannya kamu, dia bisa itu tuh kok kayaknya bersyukur gitu ya. Bahwa dia telah menjadi mantannya kamu, bahwa hubungan dengan kamu itu tuh berakhir sehingga dia bisa dapat kesempatan. Dia dia bertemu dengan seseorang yang sekarang saat ini menjadi pasangannya dia gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau mari bilang berarti ini tuh orang sudah move on dari kamu gitu ya. Dia sudah move on dari dirimu. Walaupun gini ya, walaupun ketika dia move on itu, dia bukannya kayak menutup cerita dengan kamu gitu ya. Sebenarnya kalau seseorang ini tuh jika katakan misalnya nih kamu kayak coba untuk bersilaturahmi dengan dia. Mari lihat dia akan dia akan menyambutnya, dia akan menyambut balik. Dia akan merespon dengan baik ya niatannya kamu untuk bersilaturahmi dengan dia gitu ya. Jadi katakanlah ketika kamu misalnya ngechatting dia, "Halo, hai, apa kabar?" kata kamu ya. Malah dia akan merespon, "Oke, aku kabarnya baik," gitu ya, Kak. "Semoga kamu juga baik-baik saja di sana ya." Gitu. Dia nggak akan kayak cuekin kamu, dia nggak akan kayak ngabain kamu, dia juga nggak mau ngelukain kamu ya. Seperti itu. Jadi kayak dia punya kesadaran bahwa iya kalian pernah punya kisah. Walaupun kisah itu tuh tidak berlanjut hingga saat ini. Namun walaupun kalian tidak lagi berstatus seperti yang dulu sebagai dua orang yang sedang berpasangan dalam dunia asmara, dalam cerita cinta gitu ya. Namun bukan berarti bahwa silaturahmi antar sesama manusia atau silaturahmi sebagai mantan itu tuh tidak boleh dilakukan. Kalau dia rasa udahlah nggak masalah itu. Seperti itu ya nggak masalah itu. Atau kemudian dia yang mencoba untuk menghubungi kamu. Gitu karena ada kemungkinan memang agaknya kalian terkoneksi ya untuk di bulan Juni ini enggak tahu entah tanggal berapa, entah tanggal 15, entah tanggal 17, entah tanggal 21 gitu ya. Bisa-bisa aja salah satu tanggal di rentang bulan sepanjang bulan Juni ini gitu ya. Nah di sana. Namun ingat ya, kalau kalian itu tuh dalam rangka untuk bersilaturahmi, entah dia yang memulai ataupun kamu yang memulai. Namun mari lihat di situ tuh
arah-arah, katakan misalnya dia mau balikan sama kamu, itu tuh ndak usah dulu kamu harapkan ya. Jangan dulu kamu harapkan, nanti kamu soalnya itu bisa jadi kecewa. Ini tuh hanya sebatas ranah silaturahmi doang. Nah seperti itu. Jadi dia bisa kayak nge-reach out kamu walaupun dalam bentuk yang tidak chattingan kah, teleponan kah, video callan kah, email-emailan kah ya. Bisa aja kayak dia nge-reach out kamu dalam bentuk kayak dia ngasih komen di uploadannya kamu di sosial media gitu ya. Atau mungkin dia meninggalkan jejak love gitu kan di sana kan. Dia kasih tanda-tanda bahwa dia ada melihat kamu di situ gitu. Lihat fotomu kah, baca statusnya kamu kah, dan sebagainya gitu ya. Itu juga bentuk dari salah satu cara dia nge-reach out kamu gitu. Untuk dalam bentuk cara silaturahminya dia sama kamu. Nah seperti itu ya. Ya pokoknya yang menyangkut tentang si seseorang ini untuk di bulan Juni, mari bilang itu tuh kayak seperti bukan memberikan dampak yang bikin kamu happy, bikin kamu seneng, atau bikin kamu tenang gitu ya. Nampaknya tidak, tapi justru sebaliknya. Jadi bikin kamu galau kah gitu ya. Jadi kayak tercungkil di situ kalau mau lihat sisi emosionalnya kamu gitu ya, tercungkil gitu. Namanya tercungkil kan, nggak ada cungkilan itu tuh yang enak gitu kan. Ada atit-atitnya gitu kan. Itu yang mau lihat bakalan bisa kamu alami untuk di bulan Juni ini gitu loh. Jadi kamu langsung kayak terkoneksi kamu kepada situasi, terutama ini ya, situasi emosi yang tidak enak ya, atau kemudian kepemikiran ya, pemikiran yang menggagaskan tentang hal-hal yang tidak nyaman ya, yang bikin kamu tidak nyaman. Nah seperti itu. Jadi ini tuh alangkah baiknya jika kamu mampu untuk mengendalikan dirimu agar bisa kamu tidak terdampak gitu ya dari terkoneksinya kamu secara langsung ataupun tidak langsung dengan si dia gitu ya. Nah jadi kayak katakan kalau tidak langsung gitu ya, ya kamu ngintip-ngintip dia terus gitu. Kamu lihat sosial medianya dia kah? Atau kamu lihat sosial medianya si pasangannya dia kah? Gitu. Ya kan? Kamu ngintip gitu. Walaupun kamu pakai akun fake gitu ya, tapi kalau perasaannya kamu beneran gitu loh. Akun teropongnya kamu yang fake gitu. Tapi apa yang kamu rasakan itu tuh ya pada dirinya kamu yang nyata ini gitu. Ya di sana. Jadi kayak kalau kamu gabut, lo yo jangan nengok-nengokin tentang dia, ngapain kayak bobo kah. Gitu ya. Mendingan kamu nonton film serem dah gitu ya. Nonton film horor aja lah kamu, karena ketika kamu nonton film horor ya bisa-bisa kamu tahu sadar, oh aku sedang nonton gitu ya. Karena bisa sama horornya ketika kamu nonton misalnya film Devil Dead Rise misalnya ya, Mari paling takut tuh nonton film itu ya. Mungkin kamu juga bakal takut gitu ya. Tapi setakut-takutnya kamu nonton film Evil Dead Rise gitu ya, kamu bisa lebih kacau lagi kalau melihat statusnya dia yang menyatakan tentang bagaimana bahagianya dia kah, atau kamu ketika melihat foto kebersamaannya dengan pasangan dia yang lain ya, horor. Bikin dampak itu tuh yang tanda petik ngeri gitu ya, ngeri bagi kamu di sana. Ya, dan itu tuh bisa menyita, tanpa kamu sadari bisa menyita waktunya kamu. Contoh gini ya, kamu ngintip statusnya dia di jam 8 pagi, tapi sampai jam 8 malam nanti masih galau kamunya kawan. Bahkan bisa berkemungkinan ya hari ini kamu katakan terkoneksi dengan dia tadi ya dengan cara ngintip gitu. Hari ini kamu ngintip, tapi dampak dari ngintipnya kamu itu tuh bisa bikin galau sepanjang 2 hari, 3 hari, seminggu gitu. Ya. Jadi di situ tuh ya lagi-lagi merampas ya, merampok rasa tenangnya kamu, rasa bahagianya kamu, rasa syukurnya kamu. Jadi bisa-bisa kamu memang gak bersyukur kamu dengan hidupnya kamu. Gitu loh. Gak bersyukur kamu, aduh enak banget dia ya, sementara gue cuman kayak gini aja. Gitu. Ya. Jadi kamu bisa nengok kayak, nggak ada elok-eloknya nih hidupnya aku nih, gitu modelnya ya. Nah jadi hati-hati ya, sadar-sadari apa yang kamu lakukan, apa yang terjadi dalam dirinya kamu ya.
supaya itu tuh bisa membantu kamu keluar dari keadaan-keadaan yang bikin kamunya itu tuh tidak tenang. Nah, kalau kamu memang sedang berpasangan dengan pasangannya orang, ya ini tuh kayak memang itu bisa kamu jadikan sebagai alasan memperkuat dirimu melepaskan dia. Karena kayak gimana pun kamu tuh nggak bisa menang ya. Ini sorry-sorry aja bos ya, sorry-sorry aja gitu loh. Kalau kamu kayak berharap bahwa ketika dia punya pasangan lain dan dia juga berpasangan dengan kamu akan mendapatkan perbagian energi yang seimbang. Waktunya dia, tenaganya dia, cintanya dia, dan sebagainya macamnya gitu ya. Oh tidak, kamu tidak akan dapat itu. Tetap akan lebih menang dia yang di sana, yang sudah menjadi pasangan dia yang lain di sana. Seperti itu. Ya, oke lah, baik. Jadi tahu-tahu diri gitu. Dan jadikan alasan rasa sakit itu tuh sebagai energi ya, sebagai alat, sebagai buster energinya kamu biar kamu segera mampu memutuskan yang terbaik bagi dirimu gitu ya. Oke, baik, dalam pembacaan kita kali ini ada energi dari Gemini, Libra, Aquarius, masuk energi dari Cancer, ada energi Aries, Pisces di sana, berikut energi dari Leo menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.